Kasus korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Tersangka dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin. proses pemeriksaan dugaan kasus korupsi oleh KPK agar jelas duduk persoalan hukumnya. Taan Negeri Panukal Abab Lebatan Ilir atau Kejari Bali menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata korupsi, yang dimana sudah sering kita dengar sejak dulu dan sampai saat ini pun masih sering terdengar. Korupsi sendiri adalah penyalahgunaan kekuasaan, di mana adanya manipulasi dari hak yang ia miliki atau kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan individu. Hingga Juni 2022, tercatat ada 68 orang tersangka dari 61 kasus penyelidik, yang dimana jika dirinci, perkara yang sedang berjalan pada semester pertama sebanyak 99 kasus, terdiri dari 63 kasus carryover dan 36 kasus baru dengan 61 sprindik yang diterbitkan. Kami sudah mewawancarai beberapa pendapat mahasiswa Universitas Kristen Satyawacana mengenai korupsi. Pertama, bagaimana pendapat Anda untuk menanggapi masalah korupsi yang ada di Indonesia? Oke, menurutku ya, untuk menghadapi masalah korupsi yang ada di Indonesia tuh, yang pertama lebih ke arah hukumannya sih, ya kan. Soalnya sekarang tuh kita tuh sering melihat tuh para pelaku tindak pidana korupsi itu kan, mereka tuh hukumannya ibaratnya tuh kayak nggak sesuai dengan apa yang mereka perbuat loh. Jadi ringan banget kan. Padahal tuh mereka ngambil uang beratus-ratus miliar kan. Nah, tapi hukumannya cuma 3-4 tahun. Nah, menurutku tuh harus ada hukuman yang bikin mereka jerah dan juga bikin orang lain itu nggak bakalan punya niat untuk korupsi gitu loh. Gitu. Menurut saya pertama korupsi itu adalah tindakan yang merujuk terhadap penyalahgunaan, entah itu dalam hal ini uang ya, yang banyak ditemui kasusnya tuh di Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang dapat kakak lakukan sebagai mahasiswa untuk mengurangi korupsi yang terjadi di Indonesia? Sebagai mahasiswa kan? Iya. Jangan suka main hutang dan jangan korupsi. Sudah segitu aja? Baik. Sebagai mahasiswa tuh mungkin lebih ke belajar hidup jujur ya kan? Belajar hidup jujur sama bersyukur. Lebih ke bersyukur atas apa yang ada. Karena kan orang itu kebanyakan melakukan korupsi karena tuh mereka merasa tidak cukup kan. Nah, kurang puas dengan hidup mereka. Jadi lebih ke hidup jujur aja sama bersyukur atas apa yang ada dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Kalau sebagai mahasiswa tentu kita harus meninjau kembali hukum yang ada di Indonesia karena hukum kita kan terkenal dengan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, tentu kita sebagai mahasiswa harus lebih kritis lagi dalam menanggapi hukum tersebut sehingga kita bisa terbentuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan tidak terjebak dalam kasus korupsi. Gitu saja, Kak. Selain hukuman sebagai upaya represif, tentunya kita juga membutuhkan upaya preventif dalam bentuk pencegahan. Yang mungkin beberapa hal yang dapat dilakukan seperti penanganan berupa pembekalan pribadi untuk membentuk generasi yang berkualitas. Lalu yang kedua, itu ada pendukungan dalam SDM dengan cara mendukung dari segi pendidikan untuk membangun generasi yang dapat memajukan bangsa. Dan yang ketiga, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang keempat, meneliti sebab-sebab yang memunculkan korupsi ini sendiri di Indonesia agar tidak kecolongan lagi ke depannya. Apakah hukum Indonesia yang kurang ketat, atau juga mungkin hukuman yang masih kurang membuat oknum-oknum jerah, seperti itu. Jika bangsa kita menerapkan 4 upaya ini, diharapkan kasus korupsi di Indonesia akan semakin berkurang. Dari berbagai hal yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya upaya penanganan korupsi sudah banyak dilakukan. Namun karena korupsi ini telah dilakukan berulang-ulang kali, maka keberadaannya pun seperti sudah dilemburkan saja. Padahal korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena mencuri harta negara dan juga miskinkan rakyat. Korupsi ini seperti penyakit kanker bagi tubuh negara. Tubuh negara tidak akan sehat jika di dalamnya terdapat korupsi. Maka kita sebagai generasi muda harus menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan juga berintegritas demi memajukan sebuah negara. Karena jika bukan kita, siapa lagi?